Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita rasakan dan kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan lancar. Mudah-mudahan Allah tambah kenikmatan yang diberikan kepada kita dan bertambah soleh, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua setia menjadi umatnya yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali masih tentang bagian dari sifat surga dan penghuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Abi Hazim, dan diriwayatkan dari Abi Hazim annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, "Lau kanatil jannatu la yadkhulu fiha ahadun illa bi tarki jami'i ma yuhibbu minad dunya." Kata beliau, seandainya harga untuk masuk ke dalam surga ini adalah meninggalkan semua perkara yang disukai dari dunia ini, lakana yasiran fi janibiha, maka itu akan lebih mudah gitu ya didapatkan terhadap apa yang akan kita dapatkan dalam surga. Artinya meninggalkan semua perkara yang menyenangkan di dalam dunia ini itu lebih mudah kita tinggalkan. Kenapa? Karena balasan pahala surga itu lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Kemudian walau kanatin nar la yanju minha illa yatahammud jami'a ma yakrah lakana yasiran fi janibiha. Begitu juga sebaliknya, seandainya kita akan selamat gitu ya, kita akan selamat dari neraka ya, dengan cara menanggung semua beban yang kita tidak sukai di dunia ini, lakana yasiran fi janibiha, maka itu pun akan lebih mudah kita menanggung kesulitan di dunia ini dibandingkan kita menanggung siksaan di dalam neraka. Artinya apa? Bahwa harga untuk meninggalkan dunia dengan surga itu sangat mudah Pak, dibandingkan dengan balasan surga. Begitu juga kita ditimpakan kesulitan apapun di dunia ini, itu masih lebih mudah untuk kita hadapi dibandingkan dengan siksaan yang akan kita dapatkan di dalam neraka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia demi mendapatkan surga, dan kita pun bersiap dengan ujian dan cobaan yang akan menimpa di dunia ini dibandingkan kita harus menanggung siksaan di dalam neraka. Ini kata beliau. Fa kaifa wa qad tadkhulul jannata, ya, dan bagaimana sesungguhnya kita akan masuk ke dalam surga bitarki juz'in min alfi juz'in mimma tuhibbu, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang meninggalkan sebagian kecil. Kalau istilah di sini juz'un min alfi juz'in gitu ya, 1/1000, berarti 0,001% dari apa yang kita ditinggalkan dalam kehidupan dunia yang disenangi ini untuk mendapatkan surga. Meninggalkan kesenangan seluruhnya aja dunia dibandingkan dengan balasan surga itu masih lebih mudah. Sedangkan kita, kata beliau, itu disuruh meninggalkan sebagian kecil
kesenangan dunia ini untuk mendapatkan surga. Wa qad tanju minan nari bitahammuli juz'in min alfi juz'in ma takrahu mimma takrahu. Sedangkan kita pun disuruh menanggung sebagian kecil dari penderitaan untuk diselamatkan ke dalam diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan, kata beliau, sesuatu untuk ditinggalkan di dunia ini yang kita sukai untuk menebus surga. Begitupun Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita suatu ujian, siksaan yang bisa kita tanggung, yang pada itu sebagian kecil dari yang Allah timpakan dibandingkan keselamatan kita dari siksaan neraka. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tarkud dunya syadidun, meninggalkan dunia itu berat. Ya, makanya banyak orang yang korupsi gitu ya, itu kan berat, berarti dia susah meninggalkan gitu ya. Berlaku maksiat, zina, itu berat karena sesuatu yang bersifat dunia itu menyenangkan, maka syahwatnya adalah berat. Wa tarkul jannati asyaddu minhu, dan meninggalkan surga itu lebih berat daripada meninggalkan dunia. Wa inna mahral jannati tarkud dunya, karena sesungguhnya maharnya, tebusan surga itu adalah meninggalkan dunia. Ya, jadi menjadikan dunia ini sebagai fasilitas untuk mendapatkan surga saja. Jangan sampai menjadikan surga ini, dunia ini sebagai tempat tinggal. Dan biasanya orang yang menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, maka dia akan memiliki sifat hubbud dunia, ya, memiliki sifat yang berlebihan terhadap dunia ini, sehingga ketika dia mencari harta, mencari tanpa dipikirkan halal haram, tanpa dipikirkan bagaimana harta itu didapatkan, yang penting banyak uang, yang penting dapat jabatan, yang penting punya posisi. Itu orang yang hubbud dunia. Padahal surga ini didapatkan dari apa? Dari meninggalkan dunia ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW, Nabi berkata, man yas'alullaha ta'ala al-jannata salasa marrati, siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta surga 3 kali, qalat al-jannatu, maka surga ini akan berkata, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Hanya di dalam doa doa safu jagat yang biasa kita baca itu di akhirnya suka ditambahkan, ini biasanya doa tawaf ya, ketika tawaf, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga beserta orang-orang yang abror, yang berbakti, orang-orang yang baik. Ya, barang siapa yang membaca, meminta doa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga 3 kali, maka surga pun akan mendoakan kita, memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marratin, dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, ya, perlindungan minan nar, dari dimasukkannya ke dalam neraka, thalatha marrat, 3 kali, qalat an-nar, maka neraka ini akan berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nari, ya Allah jauhkanlah orang itu, selamatkanlah orang itu minan nari, dari siksa neraka. Biasanya di doa, ada doa yang dibaca setelah ba'da salat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar,
Ini merujuk pada hadis ini. Ketika orang berdoa 3 kali saja minta dijauhkan, diselamatkan dari neraka, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dia, selamatkanlah dia dari neraka. Fanas'alullah ta'ala, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyujirana minan nar, supaya kita diselamatkan, dijauhkan dari siksa api neraka, wa ayyudkhilana, dan memasukkan kita semua al-jannata, ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun fil jannati siwa liqa'il ikhwani wajtima'ihim lakana haniyan thayyiban. Seandainya di dalam surga itu tidak ada kenikmatan yang lain kecuali kita bisa berjumpa, ya, dengan al-ikhwan, dengan saudara-saudara kita yang masuk ke dalam surga, ya, wajtima'ihim, dan berkumpul dengan mereka, ya, lakana haniyan thayyiban, maka itu kenikmatan yang sudah cukup buat kita, cukup baik, Pak. Artinya apa, Pak? Saya mah masuk surga teh nggak akan ingin dapat apa-apa gitu ya, cuma pengen ketemu sama orang-orang yang ahli surga gitu ya. Berkumpul dengan mereka itu sudah cukup sebetulnya untuk kita, ya. Kenapa? Fa kaifa wa fiha ma fiha min fununil karamati. Maka bagaimana tidak gitu ya, hanya cukup berjumpa dengan saudara, dengan teman saja, berbincang, ngariung di surga itu sudah kenikmatan. Apalagi gitu ya, apatah lagi kalau di surga itu penuh dengan fununil karamati, kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Hanya sebatas berjumpa dengan kawan, dengan saudara di surga saja, ngumpul, ngariung, ngawangkong, kalau anak sekarang ngopi gitu ya. Hanya sebatas nongkrong, ngopi gitu di dalam surga, nggak ada apa-apa, itu sudah suatu kenikmatan. Apatah lagi kalau Allah di dalam surga itu memberikan kenikmatan yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari neraka, memudahkan kita untuk mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, inna fil jannati aswaqan, ya, sesungguhnya di surga itu ada pasar, Pak. Ya, mungkin replikanya di sekarang ada, mungkin di pasar ada pasar Sayati gitu ya. Ada pasar Caringin, pasar apalagi Gede Bage gitu ya. Jadi di surga itu ada pasar-pasar. La syira'a fiha wala bai'a. Tetapi di surganya itu pasarnya tidak ada jual beli, Pak. Ya, tidak ada jual beli. Yajtami'una fiha hilaqan. Tetapi di surga itu orang-orang berkumpul hilaqan, berkelompok, Pak. Jadi kalau saya membayangkan itu ya, penduduk surga itu punya istana-istana, jadi keluar pengen jumpa sama kawan kalau luar gitu ya, ngumpul di pasar. Tapi tidak ada jual beli, Pak. Kenapa tidak ada jual beli, Pak? Karena semua kebutuhan sudah tercukupi, Pak. Ya. Jadi ngumpulnya itu bukan untuk berdagang, untuk berjual beli. Untuk apa? Ya tadzakaruna kaifa kanatid dunya. Mereka membicarakan gimana dahulu alam dunia. Dulu mah kita ya kalau pengen punya uang kayak gitu ya ngobrol gitu, Pak. Jadi bercengkrama, ngobrol, membicarakan bagaimana dunia dahulu. Wa kaifa kanat ibadur rabbi, bagaimana kondisi hamba-hamba Allah dulu di alam dunia gitu ya. Wa kaifa kana fuqara'u ahli dunya wa aghniya'iha, dan bagaimana kondisi dulu di alam dunia itu orang-orang fakirnya, orang-orang kayanya gitu ya. Jadi membicarakan, ngobrolkan, kalau bahasa Sunda nama ngagibahkeun yang sudah terjadi gitu ya. Mereka ngobrol di alam di pasar-pasar surga itu, membicarakan bagaimana dulu dunia, bagaimana dulu hamba-hamba Allah, bagaimana dulu orang-orang kaya, orang-orang miskin dunia. Wa kaifa kana al-mautu, dan bagaimana terjadinya maut. Mungkin gitu, gimana kamu dulu gimana mati? Alhamdulillah saya mah
Dulu waktu mati itu gitunya tidak terasa apa-apa, kenapa saya mah syahid gitu. Ada yang aduh saya mah kecelakaan gitu. Membicarakan itu. Wah saya mah enggak, saya mah sakit gitu. Jadi orang membicarakan bagaimana kematian. Wa kaifa sirna ba'da tulil bala ilal jannati, dan bagaimana mereka sampai di surga setelah melalui kerusakan, setelah melalui masa-masa di dalam kuburnya. Jadi mereka berbicara, bercengkrama, ngobrol, Pak. Ya. Yang mudah-mudahan itu kan salah satu kenikmatan, Pak, ya, bisa ngobrol sama teman. Jadi kalau kita reuni aja kan dengan sobat, dengan teman karib kan, menceritakan bahwa kumaha gitu ya, keresahan gimana kita dapat jodoh, bagaimana anak-anak kita, itu sangat menyenangkan. Apalagi ini di surga, ngobrolkan bagaimana masa-masa lalu, ya, masa-masa lalu, kenangan-kenangan itu. Itu di dalam surga, Pak. Jadi tenang, Pak, jadi di surga, dan dalam riwayat ini disebutkan bahwa setiap apa yang disukai, disenangi oleh kita di alam dunia itu akan Allah berikan kepada kita di akhirat. Kalau Bapak di dunia senang mancing, Pak, nanti di sana dikasih kolam, Pak. Gitu ya. Tenang, kolamnya juga lautnya barada, tiap kali dipancing itu akan ada lagi. Ya. Bapak senang hiking, dikasih gunungnya Pak sendiri. Ya. Tapi di sana tidak ada capek, semuanya kenikmatan. Ya, semuanya kenikmatan. Tidur pun di surga, tidur pun itu bukan karena lelah, karena nikmat aja. Dikasih kenikmatan untuk tidur. Jadi apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah kenikmatan, tidak ada rasa lelah. Qala ahbarana as-siqatu bi isnadihi an asbab. Abu Lais As-Samarqandi berkata, meriwayatkan kepada kami orang yang dapat dipercaya bi isnadihi an asbab, dari asbab, Anis Saddi, Imam Saddi, an Abi Murrah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, Ibnu Mas'ud berkata, baridun nasi jami'an as-sirat, semua manusia itu akan melewati sirat, wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar, dan kedatangan mereka itu adalah berada di haulan nar, berada di antara sekitar neraka. Tsumma yamurruna 'ala sirati bi a'malihim, kemudian manusia itu akan melewati sirat tergantung pada amalnya masing-masing. Faminhum man yamurru misal barqi, sebagian mereka ada yang melewati sirat ini misal barqi, seperti kilat, the place, wah betul, udah sampai di ujungnya gitu ya, sudah sampai di surga. Wa minhum man yamurru misal rih, sebagian mereka melewati sirat ini misal rih, seperti angin yang berhembus gitu ya. Wa minhum man yamurru mislat tayr, dan sebagian mereka melewati sirat mislat tayr, seperti burung yang terbang gitu ya. Jadi macam-macam kan. Yang paling cepat tadi seperti kilat yang menyambar, karbal kirhatifid ya. Wa minhum man yamurru ka'ajwadil khairi, dan sebagian mereka melewati sirat sebagaimana kuda yang berlari kencang, kuda yang bagus. Wa minhum man yamuru ka'ajwadil ibil, sebagian mereka juga ada yang melewati sirat seperti unta yang lari. Jadi kalau kuda dengan unta cepatan mana? Cepatan kuda ya. Kalau sekencang-kencangnya unta lari tidak bisa mengejar kencangnya kuda yang berlari. Wa minhum man yamuru ka'adwir rajuli, dan sebagian mereka melewati sirat ini ka'adwir rajuli, seperti seorang laki-laki yang berjalan atau berlari. Jadi sebuah manusia biasa lari gitu. Larinya atlet mungkin Pak ya. Nah, gitu ya. Hatta inna akharahu rajulun yamurru ala mawdi'i ibhamai qadamaihi, sampai nanti melewat orang terakhir Pak,
orang terakhir yang melewati sirat ini ala maudi ibhamaihi qadamihi, itu seperti orang yang melewati sirat ini, maudi ibhamaihi itu berjalan dengan kedua jempol kakinya, Pak. Jinggit jengkek. Ini ibarat bahwa dia melewati sirat sangat lambat, santai bisa gitu, susah. Bapak bisa berjalan jinggit, Pak, bisa lari itu, Pak? Nggak bisa ya. Artinya orang melewati sirat begitu lambatnya, gitu aja, begitu lambatnya. Yatakaffahu bihi as-sirat, ya, maka setiap orang yang melewati sirat ini akan jatuh, Pak. Ya, wasiratu dahadu muzallatun, dan sirat ini, gitu ya, memiliki tempat-tempat yang licin. Jadi sirat ini licin sekali, Pak. Jadi licin, orang bisa tergelincir di sana. Hadduhu kahaddi saifi, ujungnya atau batasnya ini seperti seperti pedang, seperti saif. Alaihi hasakun, sirat ini memiliki duri, kahasakil qotadi, seperti durinya pohon qotad. Seperti apa ya? Kalau di kita mah pohon apa? Mungkin pohon apa itu teh? Yang biasa disimpan di luar, Pak. Yang ada duri-durinya tuh. Kaktus. Bukan kaktus, Pak, yang ada durinya tuh. Ada bunganya yang merah-merah gitu ya. Duri apa ya? Itu pohon yang gitu lah, gitu ya. Ada pohon yang berduri ini. Jadi sirat ini licin, kemudian ada durinya, gitu. Sakum. Ya. Sakum atau apa? Sakum. Ya, saya kurang tahu buat tanaman-tanaman. Biasanya di pot disimpan di luar, Pak ya. Gitu. Yang warna ada bunganya merah itu. Ya. Jadi seperti buah apa ini, qotad ini ya. Ala hafiyatihi. Ya, di tepi-tepinya malaikatun, ada malaikat. Ma'ahum kalalibu, yang malaikat ini membawa kait-kait. Minan nari, dari neraka. Yuhatifuna biha annas, yang dengan kait ini malaikat ini mengait manusia, Pak. Jadi di malaikat lewat, manusia lewat itu malaikat sudah ada di pinggirnya itu mengait dengan kait-kaitnya. Sudah malicin, ada durinya, kemudian ada malaikat membawa kait, Pak. Gitu. Yang mengait manusia dengan dari kait neraka. Famin baini marin, di antara yang lewat ini najun, ada yang selamat. Berarti kalau membayangkan, Pak, itu seperti ada lomba, Pak ya. Ada lomba lewat jembatan nih. Kalau jembatan ada pedang yang lewat itu ya. Ini mah malaikat di pinggirnya ngait-ngait jami. Yang lewat itu ada yang selamat, kata beliau. Ya. Wa min bainihi makhdusun, ada juga yang terkena kaitan, najun tapi selamat. Gitu ya. Ada yang selamat sama sekali tidak kena kaitnya, tapi ada juga kena kait tetapi selamat, tidak sampai jatuh. Wa min baini makhdusin finnar, tetapi sebagian lagi ada yang kena kait dan akhirnya jatuh ke dalam neraka. Gitu ya. Wal malaikatu yaquluna, dan malaikat berkata, Rabbi salim, wahai Tuhan kami, selamatkanlah. Jadi malaikat pun sambil berdoa, pokoknya sok yang lewat, ada orang yang selamat aja. Itu tergantung pada amal juga, Pak ya. Sugane orang selamat, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan, dengan niat ikhlas dari amal-amal yang kita lakukan, kita selamat melewati sirat ini, ya. Tidak, walaupun terkena kaitan, misalkan kita karena punya dosa kena kaitannya, tapi jangan sampai kita terjatuh ke dalam neraka ini. Karena sebagian selamat sama sekali, ya. Yang tadi yang muru kalbarki,
melewat seperti kilat maka nggak kena langsung gitu ya. Ya mudah-mudahan kalaupun tidak seperti kilat kita Pak ya, atau tong nujeng itu ya, yang jangan sampai yang jinggit. Kalau yang jinggit lebih kecenderungan kena itu pasti ya wilayah macam lama bisa kena. Yang mudah-mudahan lah karih lah gitu ya, seperti angin atau minimal lah gitu ya. Mudah-mudahan amin ya Allah. Jadi malaikat berdoa, Rabbi salim, salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Fayamurru rajulun wa huwa akhiru ahlil jannati dukhulan. Maka lewatlah seorang lelaki dari ahli surga yang dia masuk ke dalam surganya itu yang paling akhir, yang paling akhir. Fa idza jaza as-sirat, ketika dia sudah melewati sirat, jadi orang terakhir ahli surga yang lewat selamat orang terakhir. Yang tadi makan sudah lewat. Ini orang terakhir ahli surga yang melewati sirat, ya. Rufi'a lahu babu minal jannati, maka dibukakanlah bagi dia pintu surga. Ketika dibuka pintu surga ini, fala yara lahu fil jannati maq'adan, pasti tinggali dibuka geningan tos pinu di surga. Ya sudah penuh, dia lihat saya nggak punya tempat di surga. Ya terakhir Pak, malum kalau terakhir kan. Terakhir. Dia lihat tidak ada tempat untuk dia. Fa idza nadhara ilaiha, ya ketika dia melihat itu, wah ini sudah penuh, nggak ada tempat saya, semuanya sudah punya kapling. Qala, dia berkata, berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni hahuna. Ya Allah, nggak apa-apalah, sudah selamat dari neraka. Saya nggak apa-apa, tinggal di sini aja, di emper tenang-tenang. Saya mau ngegelar tikar aja, asal di surga, gitu. Asal di surga. Fayaqulu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang terakhir masuk surga ini, fala'allaka an anzaltuka in anzaltuka huna tas'aluni ghairahu. Kata Allah teh, kamu mau enggak saya tempatkan di tempat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tas'aluni ghairahu. Maka kamu nanti akan minta lagi kepadaku, enggak pengen di sana. Ya, jadi gini kata dia, pengen ya Allah enggak apa-apa di sini juga. Kata Allah, ini saya tempatkan di sana aja. Boleh enggak? Kamu mau saya tempatkan di sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqulu, maka orang ini berkata, la wa izzatika. Enggak apa-apa ya Allah, demi kemuliaan enggak, cukup di sini aja. Gitu kata orang ini. Summa yurfa'u lahu fil jannati manazila fayatahaqar ilaihi ma a'ta mimma yara. Kemudian ketika dia sudah ditempatkan oleh Allah tempat ini, kemudian oleh Allah dibukakan tempat yang lainnya yang ada dalam surga. Ketika dibukakan teh, Allah geningan, ada yang lebih bagus lagi nih tempatnya. Saya ya nggak apa-apa lah, nggak di emper juga, Allah ditempatkan di sana nggak apa-apa. Ketika dibukakan ternyata ada yang lebih bagus lagi. Ya, fayaqulu Rabbi anzilni hunaka. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, saya pengen di sana, boleh nggak? Gitu ya. Geningan ada yang lebih bagus lagi, lebih nikmat lagi gitu ya. Fayaqulu fala'allaka in anzaltuka hahuna antas alani ghairahu. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu mah nanti akan minta lagi. Nah, ya Allah di situ aja. Di situ enak lah, bagus lah sana gitu ya. Fayaqulu, kemudian Allah, benar di sini cukup. Ya Allah, cukup di sini aja. Pengen di tempat lain? Lah, enggak usah, cukup itu aja. Gitu ya. Jadi asal di emper, kalau tempatnya di sini cukup nggak? Cukup ya. Ketika dibuka, geningan ada yang lebih bagus. Mau nggak? Ya mau di sana tempatkan. Setelah di tempat sana, mau nggak di tempat yang lebih bagus? Enggak, di sini aja cukup. Nah, gitu ya. Jadi ditawarkan lagi oleh Allah. Fayaqulu wa izzatika, demi kemuliaan. Fayunzilu lahu thumma yurfa'u lahu fil jannati hatta ar-rabi'ata. Dibukakan gitu terus sampai 4 kali Pak.
sudah ditempatkan. Sudah di sini aja, cukup. Dibukakan lagi, saya pengen di sana, dibukakan lagi, tempatkan lagi sampai 4 kali. Fa idza kanatir rabi'atu rufi'a lahu fayatahafal ilaihi kulla syai'in a'ta, gitu ya. Jadi apa yang setiap kali dibukakan, diberikan, ditempatkan di tempat itu, orang ini merasa bahwa tempat saya nggak ada apa-apanya dibanding tempat itu, ditempatkan sampai 4 kali Pak diganti, sehingga di 4 kali ini dibukakan, kata beliau, fayaskutu, maka pada tempat keempat ini orang ini diam, ya, orang ini berhenti, ya, tidak minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yas'alu syai'an, dan dia tidak minta lagi. Karena walaupun diperlihatkan geningan ternyata banyak yang lebih nikmat, lebih bagus lagi, tapi setelah 4 kali memohon kepada Allah, ya Allah di tempat itu aja, tempat itu, nggak minta lagi. Setelah 4 kali dia diam dan tidak meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, kemudian Allah bertanya kepada orang ini, ala tas'al, kamu nggak minta lagi, gitu ya. Kan tadi di sini cukup, dia tempatan aja, di situlah tempat, udah cukup. Dibuka lagi, geningan ada yang lebih bagus, tempatan lagi sampai 4 kali, sampai tempat keempat di surga ini dia berhenti dan tidak minta lagi. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa nggak minta lagi? Fayaqulu, kemudian orang itu berkata, sa'altu, saya sudah memohon, saya sudah minta kepada Engkau ya wahai Allah, hatta istahaitu, sampai aku malu mau minta lagi. Sudah 4 kali diijabah, ditempatkan, asalnya diemper dengan surga, ya, pindahkan lagi, ini lebih bagus juga lagi, terus sampai 4 kali, sehingga saya bukan nggak minta lagi, tapi saya malu karena sudah meminta beberapa kali. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, laka mislad dunya wa asyratu amsalihha, tempat sekarang yang kamu tempati, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seperti 10 kali lipat dunia ini. Kebayang nggak Pak? Kita punya dunia segala isinya satu aja, kita merasa jadi sultan. Di surga ini empernya level keempat dari bawah, gitu ya. Kalau level 10 itu berarti kan level ke-6, berarti Pak ya, nilainya itu ya nilai 4 dari 10 gitu ya. Grade-nya kalau bintang itu bintang 4 dari 10, itu ibarat dunia 10 kali lipat yang diberikan kepada orang. Ya. Apatah lagi kalau sampai level yang paling tinggi sudah Firdaus misalkannya, itu aduh, Masya Allah ya. Fahadha huwa awdu'a ahlul jannati manzilan, dan 10 kali lipat dunia ini itu adalah tempat paling sempit di surga. Jadi tempat paling sempit di surga itu adalah 10 kali lipat dunia yang kita tempati sekarang, ya. Berarti bagaimana tempat surga itu level yang paling tinggi berapa ratus kali lipat, wallahu a'lam, gitu. Qala Abdullah ibnu Mas'ud, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaddasu bidzalika illa dhahika hatta badat nawajidahu. Ya, tidaklah, kata Ibnu Mas'ud, Nabi membicarakan hal ini, cerita orang ini yang tadi asalnya di emper, minta ya Allah geningan ada lebih tempat yang lebih bagus lagi, minta dipindahkan lagi sampai tempat keempat, sehingga dia tidak minta lagi karena malu, ya. Dan Allah bilang tempat kamu ini tempat yang paling sempit di surga, itu 10 kali lipat dunia yang dan segala isinya yang sekarang kita tempati ini. Nabi ketika menceritakan ini, kata Ibnu Mas'ud, beliau suka ketawa, ya, hatta badat nawajidahu, sampai gigi gerahamnya ini terlihat. Kenapa? Karena beliau senang menceritakan bagaimana orang di surga nanti itu masih punya rasa malu karena minta dikasih, udah cukuplah gitu ya. Jadi Nabi bahagia, senang dengan cerita ini. Waruya fil khabari, dan diriwayatkan dalam salah satu hadis, anna nisa'i ahli dunya
Sesungguhnya wanita penduduk dunia, man ju'ila minhunna fil jannati, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi penduduk surga, yufaddalna 'alal huril 'aini, itu diutamakan dibandingkan dengan bidadari. Kenapa? Bi a'malihinna fid dunya, karena amal-amal mereka di dunia ini. Jadi kalau nanti istri-istri kita dibandingkan dengan dengan bidadari, itu lebih utama dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan langsung. Kenapa? Karena wanita alam dunia ini untuk mendapatkan surga mereka harus melalui ujian-ujian dulu. Sementara bidadari itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui ujian hidup di dunia ini. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uraban athraba li ashabil yamin. Ini surat Al-Waqiah ya. Sesungguhnya kami telah ciptakan ya mereka dengan secara langsung, hurul ini ya, faj'alnahunna abkaran, maka kami jadikan mereka selalu abkaran, perawan Pak ya. Dalam tafsir disebutkan bahwa nanti setiap kali mohon maaf dipakai Pak, itu habis dipakai berapa menit kemudian dipakai lagi perawan itu terus Pak. Jadi kayak otomatis Pak. Setiap digunakan perawan lagi, digunakan perawan lagi, itu selalu perawan wanita di surga itu Pak. Jadi mohon maaf kalau Bapak cari janda nggak ada Pak. Kenapa? Karena selalu perawan lagi. Baik itu istri kita ataupun dengan bidadari-bidadari yang kita akan dinikahkan di surga. Jadi pernikahan itu bukan hanya di dunia Pak, nyambung sampai akhirat. Kita pun nanti akan dinikahkan kembali. Ya, ada salah satu hadis pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya suami lebih dari satu karena sudah meninggal nikah lagi. Nanti ketika semua suaminya masuk surga, saya akan menikah dengan siapa? Gitu ya. Siapa yang dinikah dengan saya? Maka kata Nabi SAW, maka kamu akan memilih di antara suamimu yang paling baik akhlaknya, gitu ya, yang paling baik akhlaknya akan dinikahkan. Jadi dia permaisurinya dari suami yang paling baik akhlaknya. Uroban atsroba, ya, penuh cinta kasih dan sebaya. Jadi nanti usianya akan sebaya 33 tahun rata semua Pak. Bahkan uroban ini penuh cinta kasih diterjemahkan kalau bahasa sekarang itu manja Pak ya, kan kita senang Pak ya kalau istri kita manja Pak ya, genit kepada suaminya, bukan pada orang lain, kan genit, manja gitu ya, mudah tersenyum gitu ya, manis mulutnya gitu ya, manis wajahnya ketika dilihat itu uroban ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk oleh Allah SWT dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan istri kita sebagai permaisuri kita dan dinikahkan dengan ratusan Pak ya. Ya disebutkan ada 72 bidadari yang nanti khusus istimewa bagi kita dan 2 dari golongan wanita dunia. 72 bidadari dan 2 wanita min ahli dunia di dunia ini. Kalau kita nikah misalkan nikah dengan 1 orang, nanti akan ditambahkan 1 orang lagi Pak dari ahli dunia ini ya, di dunia ini. Jadi wanita dari golongan ahli dunia dan nanti bidadari 72. Semuanya ini akan menjadi istri kita ya. Kuat nggak Pak? Tenang Pak. Kemarin kan disebutkan bahwa di surga ini manusia kekuatannya 100 kali lipat kekuatan dunia laki-laki di alam dunia ini, insyaallah gitu ya. Untuk apa? Li ashabil yamin, diperuntukkan bagi orang-orang ashabul yamin, yaitu orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya di sebelah kanan atau dengan tangan kanan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ashabul yamin ya, orang-orang yang diberikan catatan amalnya di sebelah kanan, diterima dengan tangan kanan kita. Alhamdulillah amin. Ini bahasan terakhir di bab tentang surga ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan bab yang baru, yaitu bab ma yurja min rahmatillahi taala. Apa yang bisa diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah bahasan tentang surga,
neraka, kemudian kiamat, maut. Mudah-mudahan semua itu membuat hati kita semakin lembut, membuat hati kita semakin sadar, bersemangat, termotivasi untuk terus melaksanakan perintah Allah dalam rangka mengejar balasan pahala surga dan menjauhi semua larangan Allah dalam rangka menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan ibadah kita, Allah terima amal kita, dan Allah lipat gandakan balasan pahalanya dan memantaskan kita untuk mendapatkan karunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.